Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, hendaklah ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Itu ya. Barang siapa yang belum menyembelihnya, ya, sebelum ini, hendaklah ia segera menyembelih dengan nama Allah. Maksudnya ketika menyembelih itu harus disebut nama Allah. Ini penting juga. Coba, ada orang nyembelih ayam, nyembelih bebek, nyembelih burung apa saja yang memang halal dimakan, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih unta, sembelih saja tidak menyebut nama Allah, nggak mau coba bismillah, haram dimakan. Ini hebatnya kedudukan bismillah ini Pak dalam kehidupan. Maka kita jangan menyepelekan bismillah ya. Haram dimakan. Setelah disembelih dengan menggunakan menyebut nama Allah, ya. Tidak harus bismillah umpamanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, boleh ya. Yang penting disebut nama Allah. Tapi yang umum petunjuknya itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru tadi ada bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Disebutkan namanya, ya. Atau kalau kita atas namakan orang, ya Allah, ya. Kami mewakili Bapak Winarto menyembelih korban ini, terimalah korbannya Bapak Winarto dan istrinya yang bernama ini, anaknya bernama ini, bernama ini ya, seperti itu. Paling bagus disebutkan namanya, biar orang kalau mendengarkan itu puas. Lebih bagus lagi Pak Win, kalau yang punya korban nyembelih sendiri. Ini iso tapi ini enggak iso ya. Disembelih sendiri itu lebih bagus. Pak, kan biasanya ada namanya yang dikalungkan. Kambingnya sampean itu sakit. Bagaimana ini? Teruskan saja. Tapi menurut tuntunan Rasulullah SAW, kewan kurban itu kalau sudah sakit nggak boleh dijadikan kurban. Bagaimana ini? Ya kalau gitu Pak, tak kembalikan ke orangnya yang beli kemarinnya. Ya alhamdulillah dia mau menerima gitu ya, diganti dengan yang lain. Tapi nambahin, jadi nggak jadi. Nah ini harus menjadi perhatian. Nek wes sakitnya parah. Kalau cuma sakit misalnya kayak apa misalnya itu umbelan apa itu, tapi ini sakit ya. Seperti 2 tahun yang lalu ya, seluruh Jawa Timur ini nggak aman, sapi kena sakit semua. Itu kalau dipaksakan ya bahaya, karena itu ada hubungannya nanti dengan virus yang ada di dalam sapi. Kalau dibagikan bisa kita kena keracunan. Makanya demi hati-hatinya Rasulullah ini, kalau binatang itu sudah sakit jangan dijadikan binatang kurban. Termasuk juga bukan cuma kurban, termasuk juga kalau mau disembelih untuk akikoh, jangan juga. Sama, karena sama-sama dimakan orang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin yudhahi bihi faqala ishadhil madiyah thumma akhadhaha adja'ahu thumma dhahabahu wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahu Rasulul Karim wa sadaqa Rasulullah birahmika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam ini kita akan mengkaji beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah ibadatul kurban. Jadi karena ibadah kurban ini termasuk bahagian ibadah mahdhah
Ibadah mahdho itu adalah ibadah yang telah ditentukan tata caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Itu namanya ibadah mahdho. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdho, ibadah yang bersifat umum. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau ibadah-ibadah yang kaitannya dengan masalah yang bersifat sosial, masalah-masalah kepentingan umum juga itu ibadah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara pelaksanaannya kamu yang lebih ngerti. Itu kalau ibadah yang bersifat umum. Tapi kalau ibadah yang bersifat khusus, kayak sholat, puasa, zakat, haji, termasuk ibadah kurban ini, kita nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh ngurangi. Harus sesuai dengan petunjuk yang telah ada. Jika menyimpang, bisa-bisa amal ibadahnya tidak sempurna, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengikuti beberapa tuntunan maupun petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang akan kita baca ini. Hadis ini berasal dari Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Ya, yang paling muda, tapi paling cerdas. Dan paling lama juga hidup bersama dengan Rasulullah SAW, karena umurnya masih muda sampai menemani Rasulullah SAW sampai pada titik terakhir usia Rasulullah. Maka paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari kalangan kaum ummahat itu adalah Siti Aisyah. Ya. Salah satu di antaranya hadis yang kita baca ini. Kata beliau, ya, amara bi kabsin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, ya, untuk berkorban bi kabsin dengan seekor domba. Jadi domba, kambing, kibas. Apa bedanya itu? Mirip-mirip itu ya. Kambing, domba, kibas. Apalagi kalau yang dari Jawa Barat yang kupingnya panjang-panjang, besar-besar itu, Pak. 5 juta sekarang itu harganya itu, mahal. Terlalu banter ini anunya. Volumenya terlalu banter kayaknya. Atau enggak usah pakai ini ya. Pada mengganggu. Dengaran insyaallah ya Pak ya. Jadi apa namanya? Kambing. Saya nggak bisa membedakan itu. Mana kambing, kalau kibas itu biasanya ekornya ekornya besar. Banyak kita jumpai daerah timur ya, misalnya ke daerah apa namanya Probolinggo ke sana itu, Pasuruan ke sana itu ya. Termasuk di Madura, daerah Pamekasan, Sumenep itu ya banyak. Ya, kibas. Ada lagi domba. Apa bedanya kambing sama domba? Gini. Kambing, domba, ya, peka sekali nih ya. Nah, kalau dari Jawa Barat itu apa? Yang kupingnya panjang, besar-besar itu anunya. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi itu semacamnya. Jadi dalam hadis ini kata Aisyah, berarti Aisyah ini pernah melihat langsung pekerjaan Nabi. Karena yang dikatakan hadis itu, apa itu hadis? Hadis itu ialah perbuatan Rasul, ucapan Rasul, termasuk takrir Rasul. Takrir itu artinya sikap Rasul. Salah satu contoh di zaman Rasul itu ada orang nangkap seekor apa yang suka hidup di semak-semak yang koyok buaya itu ya. Biasanya makan pitik ya. Biawak. Nah, biawak biasanya banyak di kalau ada air itu ya. Makan kotoran juga itu. Biawak ya. Cara Jawane apa? Nyambe. Nah. Di zaman Rasul itu ada seorang nangkap biawak. Lalu dibakar. Rasul tahu. Rasul dia tidak mengatakan jangan dimakan, tapi Rasul dia tidak mengatakan silahkan makan.
Ini namanya takrir, sikap Nabi. Dengan demikian, orang bisa menarik pengertian berarti biawak itu boleh dimakan. Seandainya tidak boleh, maka pasti dilarang oleh Rasul. Karena Rasul itu kan dituntun dengan wahyu oleh Allah itu. Kalau ada pekerjaan manusia di zaman itu, kalau ini langsung turun peringatan melalui Nabi. Muhammad sampaikan itu gak boleh. Tapi ini enggak. Nabi juga enggak nyuruh, ya. Nabi enggak ngelarang, enggak menyuruh. Maka orang menanggapi berarti biawak itu boleh dimakan. Seandainya tidak boleh dimakan, pasti dilarang oleh Rasulullah. Sebaliknya mengatakan enggak, biawak tidak boleh dimakan. Kalau boleh dimakan, pasti Rasulullah nyuruh. Nah, ini namanya sikap ya. Yang begitu-begitu semuanya menjadi hadis. Jadi perbuatan Rasul, ucapan Rasul, sikap Rasul. Sikap Rasul itu ada sahabatnya, ada manusia ketika itu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menjadi apa istilahnya? Kadang-kadang tanda tanya, orang tidak yakin itu. Tapi karena pernah kejadian di zaman Rasul dan Rasul menyikapinya seperti itu, maka kadang-kadang orang mengambil kesimpulan. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu. Ini hadis ini berkait dengan masalah kibas dan ini termasuk perbuatan Rasul ini. Ya. Bukan perkataan tapi perbuatan Rasul dilihat oleh Aisyah. Siapa Aisyah? Itu istri Nabi. Ya. Nabi menyuruh orang menyembelih apa namanya? Kurban. Karena yang diperintahkan disuruh sembelih itu ibadah kurban, akikoh, ataupun mungkin kambing atau semua jenis-jenis binatang yang berkaki 4 maupun yang berkaki 2 yang bersifat burung itu kan ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, itu semuanya telah diatur di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Ya. Kambingnya akrona, kambing atau domba yang diperintahkan Rasulullah akrona itu bertanduk. Jadi bertanduk. Ya ta'ufi sawadin, ya bulunya itu apa istilahnya? Apa istilahnya? Enggak satu macam. Biasanya kan ada kambing putih mulus, ada yang hitam mulus, segala campurannya. Ada juga ada putihnya, ada hitamnya, ada coklatnya. Ya gitu ya biasanya. Bulunya kambing itu begitu ya. Wa yabruku fi sawadin. Wayanzuru fi sawadin, ya. Jadi terjemahannya, beliau pernah memerintahkan Rasulullah maksudnya untuk dibawakan 2 ekor kambing, ya, atau kibas yang bertanduk, yang kaki, perutnya, sekitar matanya, bulunya itu berwarna hitam, berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Kemudian beliau mengambilnya, ya. Lalu membaringkan domba atau kambing itu untuk disembelihnya. Seraya berdoa, ya. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, ini jadi beberapa petunjuk yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, binatang yang baik kambing maupun sapi kalau mau berkorban itu pertama yang bertanduk. Bertanduk. Bulunya tidak menjadi masalah. Mau putih mulus atau mau kuning mulus dan sebagainya itu atau campur-campur gak jadi masalah. Karena ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka dibawakanlah kambing itu dan beliau pun berkata kepada Aisyah, ambilkan pisau. Nah, diambilkanlah, kemudian beliau mengambilnya dan membaringkannya. Jadi ini binatang itu kalau mau disembelih, jangan disembelih sambil berdiri, dibaringkan. Ya, ini adab-adabnya sama dibaringkan kambing itu maupun sapi. Dan kalau bisa jangan disiksa, jangan disakiti. Ya, karena itu juga walaupun sapi, kambing, ayam mau kita bunuh itu tetap rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah itu diperintahkan untuk berlaku baik. Ya, pisaunya harus tajam. Ya. Kenapa harus tajam? Ya, supaya cepat proses matinya, tidak menyakiti binatang. Jangan sampai kita pakai gergaji misalnya, wah.
Ya begitu. Ya. Nah, dibaringkan ini sebenarnya. Kemudian menyembelihnya, ketika Rasulullah menyembelih itu dia membaca doa. Apa doanya? Ini doanya. Bismillahi. Ya, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, taqabbal min Muhammadin. Terimalah korbannya Nabi Muhammad. Jadi menyebut namanya sendiri. Ya, terimalah korbannya Nabi Muhammad. Ya. Dan keluarganya Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini umatnya Nabi nanti sampai akhir zaman itu dengan korbannya Nabi sudah kebagian dari doanya Nabi ini. Nah, inilah maka diambil kesimpulan kalau kita berkorban itu sebaiknya seluruh keluarga yang ada dalam rumah kita maupun orang-orang yang telah mendahului kita seperti Nabi ini ya. Bahkan Nabi ini orang belum hidup ini udah didoakan ya. Kita ini belum didoakan ya, didoakan. Jadi itu yang terbaik. Nah, jadi makanya biasanya itu kalau orang nyembelih untuk siapa. Kan eman Pak, kalau cuma untuk diri kita sendiri. Karena Nabi mencontohkan begitu. Terimalah korbannya Nabi Muhammad dan juga seluruh keluarganya, bahkan seluruh umatnya. Umatnya itu kan termasuk nanti sampai yang terakhir itu kena. Seperti itu. Jadi ibarat kita ini mau naik mobil dari Candi Lontar mau ke bandara. Ada beberapa orang tujuannya sama-sama ingin ke bandara. Padahal Pak Sodik mobilnya tinggal nyetir sendirian. Banyak yang kosong. Gimana Sodik? Umpama ini ya. Daripada sampai sendirian ke bandara juga mobil sampai kosong ya, orang-orangnya ini dicangking sisa gitu seperti itu. Nah, begitu juga ibaratnya berkorban itu. Ya, berbagi-bagi kebaikan, berbagi-bagi pahala. Dan kalau kambing, misalnya Pak Win nyembelih seekor kambing, Pak Win seisi rumahnya itu ada 20 orang, katut semua itu Pak, kambing. Begitu juga sapi atau onta atau kerbau yang patungan, ya, karena kata Nabi itu kalau kambing itu hanya untuk satu kepala keluarga, kalau sapi dan onta untuk 7 kepala keluarga. Jadi boleh 7 orang. Masing-masing 7 orang itu memiliki keluarga yang berbeda-beda. Si A keluarganya ada 5, si B ada 10, si C ada 10, si D ada 20 misalnya. Itu kalau diniatkan katut semua. Pahalanya itu mendapatkan semua. Jadi keliru orang kalau mengatakan tahun ini korbannya suaminya si A, besok lagi istrinya, besoknya lagi anaknya, besoknya lagi mantunya. Nggak ada tuntunannya seperti itu. Ya, pokoknya kalau kepala keluarganya, kalau yang menjadi kepala keluarga itu ayah, ya itu ayahnya berkorban semua seisi rumah kena. Atau mungkin ayahnya sudah meninggal, istrinya yang berkorban semua ya, termasuk yang mati itu kena semua. Nah, inilah salah satu keistimewaan ibadah kurban ini. Ya, ini dipahami dari hadis yang kita baca ini. Oke, hadis berikutnya. Wa an Jundubi bin Sufyana qala syahidtu al-ahama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad tubihat faqala man dzabah qabla salati falyasbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyasbah ala ismillah muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat apa maksudnya ini? Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha maksudnya, ya. Hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Nah ya, barang siapa belum menyembelihnya, hendaklah ia menyembelihnya dengan nama Allah. Apa ini maksudnya? Kalau ada orang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat id, kata Nabi, hendaklah menyembelihnya lagi. Maksudnya sembelihan yang pertama itu nggak dianggap, tidak dianggap kurban, tidak sah dijadikan kurban. Karena syaratnya hewan kurban itu bisa disembelih setelah selesai pelaksanaan sholat id. Nggak boleh nyembelih korban dulu, sholat idnya belakangan, nggak boleh. Aturannya begitu ya. Ini yang namanya apa namanya ini begini ya. Ketentuannya seperti itu Pak Win.
Jadi kata Nabi, kalau ada seseorang menyembelih kambing sebelum sholat, maka setelah sholat hendaknya nyembelih lagi kalau memang diniatkan untuk berkorban. Kecuali kalau kambing itu bukan untuk diniati untuk korban, misalnya untuk dimakan seperti biasa, bukan niat untuk ibadah korban, boleh. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah korban, syaratnya dianggap sah setelah selesai sholat Idul Adha. Di mana Idul Adha? Di tempat itu, bukan di tempat yang lain. Misalnya kalau di Masjid Lanti Lontar ini, Masjid Al-Muhajirin, sudah selesai sholat, yang mau melaksanakan, ya sudah sah. Tapi kalau sebelum pelaksanaan sholat dilakukan, dianggap tidak korban, maka jatuh sembelihan biasa. Sama dengan zakat fitrah, Pak Win. Kata Nabi, barang siapa yang membayar zakat fitrah di pagi hari lebaran itu, sebelum orang pulang melaksanakan sholat itu, masih dianggap zakat fitrah. Tapi kalau orang sudah pulang dari sholat id, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrahnya, maka itu tidak dianggap zakat fitrah, dianggap jatuhnya seperti sedekah biasa. Apa yang bisa kita pahami di sini, bahwa semua ibadah mahdoh itu memerlukan waktu, ada waktunya. Ya. Apa sih nggak ada waktunya? Puasa ada waktunya, ya kan? Sholat ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada waktunya, kurban juga ada waktunya kayak gini ya, waktunya. Beda sedikit saja. Disembelih sebelum sholat nggak dianggap kurban, disembelih setelah sholat dianggap kurban. Zakat fitrah dibagi sebelum pelaksanaan sholat itu tetap menjadi ibadah zakat fitrah. Dibagi setelah zakat fitrah, jatuhnya bukan zakat fitrah lagi, maka dianggap belum bayar zakat fitrah. Nah, inilah pentingnya kita ngaji kayak gini nih ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak ketahui, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah keseharian kita ini, kan banyak Pak hal-hal yang perlu kita ketahui. Maka kalau kita malas ngaji, sudah malas membaca, malas mendengar, malas bertanya, ya bisa-bisa ibadahnya itu tekor terus, kurang-kurangnya tekor. Bahkan kalau melakukan kesalahan-kesalahan keliru, bisa-bisa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mengingatkan betapa pentingnya ibadah itu harus dasarnya pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, ya ibadahnya tidak pernah akan sempurna pahalanya. Nah, ini. Mana tadi kelanjutan hadisnya? Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, hendaklah ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Itu ya. Barang siapa yang belum menyembelihnya, ya sebelum ini, hendaklah ia segera menyembelih dengan nama Allah. Maksudnya ketika menyembelih itu harus disebut nama Allah. Ini penting juga. Coba, ada orang nyembelih ayam, nyembelih bebek, nyembelih burung apa saja yang memang halal dimakan, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih unta, sembelih saja tidak menyebut nama Allah, nggak mau coba bismillah, haram dimakan. Ini hebatnya kedudukan bismillah ini Pak dalam kehidupan. Maka kita jangan menyepelekan bismillah ya. Haram dimakan. Setelah disembelih dengan menggunakan menyebut nama Allah, ya. Tidak harus bismillah umpamanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, boleh ya. Yang penting disebut nama Allah. Tapi yang umum petunjuknya itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tadi ada bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Disebutkan namanya, ya. Atau kalau kita atas namakan orang, ya Allah, ya. Kami mewakili Bapak Winarto menyembelih korban ini, terimalah korbannya Bapak Winarto dan istrinya yang bernama ini, anaknya bernama ini, bernama ini ya, seperti itu. Paling bagus disebutkan namanya, biar orang kalau mendengarkan itu puas. Lebih bagus lagi Pak Win, kalau yang punya korban nyembelih sendiri. Ini iso tapi ini enggak iso ya. Disembelih sendiri itu lebih bagus. Ya. Sembelih sendiri. Boleh enggak perempuan itu nyembelih? Perempuan nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih, boleh nggak? Boleh saja. Yang penting tadi membaca bismillah. Cuman nggak umum kalau kita di Indonesia itu. Ya, karena kan bahaya kalau sapi itu wanitanya bahaya, jadi nggak boleh. Makanya biasanya tenaganya harus dari kalangan laki-laki. Kalau tidak
tidak mampu menyembelih sendiri, selanjutnya kata Nabi, usahakan ketika ibadah korban kayak sembelih, kita hadir menyaksikan. Jadi ada rasa puas, ada apa itu nuansanya, kita ketersambungan dengan Allah itu, ya Allah gini ya sebenarnya. Karena ini perintah Allah, ya. Kita kadang-kadang nggak, kalau orang kok sapi kok disembelih nggak sano gitu loh ya, begini dipelihara gini ya. Makanya orang India itu benci sekali kepada orang Islam yang suka korban-korban. Karena agama Hindu itu kan sapi dianggap Tuhannya ya. Enggak senang di sana. Nah, dibenci. Tapi kalau kita menyembelih binatang, ya sapi, kambing, domba dan sejenisnya kayak kerbau itu maka menjadi lahan amal ibadah. Adapun hukumnya berkorban itu pendapat ulama terbagi dua. Sebagian ulama mengatakan berkorban itu hukumnya wajib. Sebahagian lagi mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad itu kurang seperempat sudah jadi wajib, kira-kira gitu. Lebih banyak wajibnya. Karena Nabi mempertegas, siapa orang yang memiliki rezeki, memiliki uang di hari raya Idul Kurban, mampu membeli seekor kambing karena dia memiliki uang, atau mampu membeli seekor sapi yang secara patungan. Ya, kita sudah ditetapkan kemarin itu 3.500.000. Punya uang gitu ya, di bank atau di rumahnya sendiri, mampu dia berkorban, kemudian tidak berkorban. Kata Nabi, fala yaqribanna musallana, enggak usah mendekati tempat ibadahku. Maksudnya itu enggak usah sholat Idul Adha. Ya, mampu ya sholat Idul Adha-nya dilakukan, tapi berkorban ditinggal padahal dia mampu. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan berkorban itu hukumnya wajib, karena betapa Nabi sangat menekankan. Itu. Diambil lagi dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini perintah ya. Inna a'tainakal kautsar, kata Nabi, sesungguhnya kami telah memberikan karunia nikmat berupa rezeki, duit kepada manusia banyak sekali. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, sebagai wujud rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, fasholli, kita diperintahkan untuk sholat. Sholat di sini pengertiannya dua, sholat secara umum dan juga termasuk sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Kurban itu ya. Tidak cukup sampai di situ, wanhar, harus menyembelih seekor kambing. Perintah. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran itu, berarti itu kalimatnya perintah, berarti itu hukumnya wajib. Maka sebagian ulama mengatakan berkorban itu hukumnya wajib. Dengan dalil Al-Quran dan hadis. Tapi ada hadis lain yang mengkanter. Yang mengatakan, kata Nabi, berkorban itu wajib untukku, untuk pribadinya Nabi, tetapi sunat bagi umatku. Sunat muakkad. Karena Nabi ngomong kayak gini kan, tidak semua umatnya Nabi itu mampu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka tadi kalau mampu itu, saya lebih cenderung bahwa itu wajib. Kalau memang punya duit ketika itu. Tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Nah seperti itu. Nah itu tentang masalah hukum. Satu hadis lagi nanti baru kita berdiskusi. Wa anil Bara'i bani Azibin radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajusu fid duhaya al aura'ul bayyin aura'uha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'u al bayyinu dhal'uha wal kasiratul lati la tunki rawahul khamsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmizi, Ahmad dan Tirmizi. Jadi hadisnya sangat kuat. Semua perawi hadis meriwayatkan. Wasahhahu Ibnu Tirmizi disahihkan, dianggap sah, hadis sahih oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Artinya begini, ya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ya tentang aturan tata cara berkorban macam-macam binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Kata Rasul, ada 4 macam hewan tidak boleh dijadikan kurban. Hati-hati kita ini ya, nanti kalau membeli kurban hati-hati. Yang pertama, hewan yang tampak jelas butanya. Jadi buta. Butanya jelas. Baik butanya sebelah maupun buta kedua-duanya.
Padahal kalau dipikir apa sih urusannya dengan cuma mata kok buta, tapi nggak boleh. Baik kambing maupun sapi nek wis buta itu buta dua-duanya atau buta sebelah nggak boleh dijadikan hewan kurban. Satu. Yang kedua, binatang yang sakit, yang sakitnya nemen. Saya pernah jadi panitia kurban dulu di Masjid Hidayah Darmo Indah. Waktu itu saya ikut jadi panitia kurban. Kambingnya itu banyak Pak. Jadi waktu malam kehujanan, kambing itu semalam suntuk kehujanan. Bahkan setengah banjir sampai mata kaki itu. Di antara kambing ada itu ada yang mencret Pak Win. Mencretnya nemen. Ini sakitnya nemen ini. Kalau nanti bahaya nanti keraiknya ya. Kita panggil orangnya. Pak, kan biasanya ada namanya yang dikalungkan. Kambingnya sampean itu sakit. Bagaimana ini? Diteruskan. Teruskan saja. Tapi menurut tuntunan Rasulullah SAW, hewan kurban itu kalau sudah sakit nemen nggak boleh dijadikan kurban. Bagaimana ini? Ya kalau gitu Pak, tak kembalikan ke orangnya yang beli kemarinnya. Ya alhamdulillah dia mau menerima gitu ya, diganti dengan yang lain. Tapi nambahin. Jadi nggak jadi. Nah ini harus menjadi perhatian. Nek wes sakitnya parah. Kalau cuma sakit misalnya kayak apa misalnya itu umbelan apa itu, tapi ini sakit ya. Seperti 2 tahun yang lalu ya. Seluruh Jawa Timur ini nggak aman, sapi kena sakit semua. Itu kalau dipaksakan ya bahaya, karena itu ada hubungannya nanti dengan virus yang ada di dalam sapi. Kalau dibagikan bisa kita kena keracunan. Makanya demi hati-hatinya Rasulullah ini, kalau binatang itu sudah sakit jangan dijadikan binatang kurban. Termasuk juga bukan cuma kurban, termasuk juga kalau mau disembelih untuk apa nek bayi baru lahir itu akikoh, jangan juga sama, karena sama-sama dimakan orang. Nah, itu yang kedua. Kemudian binatang yang pincang. Misalnya sapi ini misalnya pernah jatuh atau kambing pincang. Apa kalau pincang itu kan ngemas cuma kaki, tapi itu kalau sudah seperti itu nggak boleh. Ya, binatang yang pincang. Kemudian yang terakhir, binatang yang terlalu tua sampai tulangnya tidak bersumsum lagi ya, dilarang juga. Jadi binatang yang buta, binatang yang sakitnya nemen, binatang yang pincang, binatang yang umurnya terlalu ketuaan, jangan dijadikan kurban. Ya ada juga itu nanti lain, belum cukup umur juga itu nanti hadisnya lain lagi. Kalau kambing itu berapa usianya, kalau sapi berapa, kalau onta berapa, itu tentukan juga dari usia, dari segi umur. Kalau ini dari segi penampilan. Padahal kalau ini bisa cuman buta, cuman pincang. Atau mungkin ekornya puntung. Buntutnya itu misalnya mungkin waktu kecil itu dicokot apa misalnya gitu. Itu nggak boleh ya. Pokoknya nek wis cacat jangan. Apa yang bisa kita pahami dari sabda Rasulullah SAW? Artinya kalau untuk ibadah harus diberikan kepada Allah yang terbaik ya. Karena walaupun hakikatnya itu kita peruntukkan untuk Allah, karena Allah lillahi ta'ala, karena Allah, tapi kan Allah itu nggak butuh, ujung-ujungnya semuanya akan kembali kepada diri kita. Nah, jadi artinya kalau hal-hal yang ibadah yang berbaik itu harus yang terbaik. Sama kalau kita bersedekah Pak Winia, kita mau sedekahin orang pakaian, bekas dengan baru bagus mana? Dibelikan pakaian bekas tapi masih bagus dengan dibelikan yang baru sekalian. Ya, di dalam Al-Quran jangan kamu memberikan sedekah kepada seseorang ya, kamu berikan sedekah sementara kamu sudah nggak seneng, kamu sudah memicingkan mata terhadap itu, kamu berikan kepada orang, jangan. Itu sih dapat pahala tapi itu sudah kecil, karena kita aja nggak seneng kok diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Tapi walaupun demikian ada juga kadang-kadang orang Pak Win itu, saya dulu pernah beli baju batik bagus oleh paman saya tinggal di Malaysia. Kasihkan saya, jangan ini emang saya sudah lama ini, sudah pakai 2 tahun. Enggak, tapi saya senang ini. Ayo ke toko batik tak antar saja. Waktu itu saya masih tinggal di Jawa. Enggak mau Pak, itu tetap minta itu. Ya itu lain ya, karena memang koyoknya betul-betul senang walaupun sudah dipakai.
Tapi kalau kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain itu sedapat mungkin yang terbaik, yang baru lah, jangan yang bekas ya, seperti itu. Sama dengan ini. Wong ada pilihan banyak kok, sapi nggak buta nggak pincang. Kenapa beli ya? Mungkin kadang-kadang harganya yang berbeda ya Pak Win ya. Kalau buta mungkin ya misalnya hanya 10 juta. Tapi kalau tidak buta 15 juta ya, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, binatang yang memiliki kekurangan walaupun tadi hanya sekedar pincang juga dilarang oleh Nabi untuk dikorbankan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo Pak Win. Enggak juga. Boleh yang betina. Cuman kan eman. Soalnya nek betina ini kan bisa berkembang Pak, bisa dijadikan ini betina. Ya. Tapi pernah terjadi sapi betina dikorban terus ada anaknya. Orang-orang di kampung itu kalau sapi betina pada nggak mau makan, katanya nggak boleh. Enggak, anaknya pun itu kalau sudah disembelih induknya boleh dimakan. Nggak usah disembelih lagi anaknya yang masih kecil dalam, boleh dimakan. Kalau kebetulan sapi betina, jadi boleh. Cuman tidak afdol. Yang afdol itu sapi jantannya. Monggo Pak gitu ya. Okay. Ada berkembang ketika mulai kambing itu bisa well ada hubungannya nggak? Kambing yang well gimana? Apa kambing? Kambingnya apa Pak? Kambing yang sudah well istilahnya. Apa itu maksudnya? Oh giginya ompong. Bukan, gini loh. Kalau kambing umur sudah 1 tahun, giginya itu untuk menentukan usia. Oh iya, itu nanti di hadis lain itu. Ada kaitannya dengan usia. Sudah pernah copot giginya gitu ya? Nah itu menunjukkan usianya sudah layak itu. Ya. Sama biasanya kalau anak-anak kecil kan ada usia-usia tertentu tuh giginya tumbuh lagi biasanya gitu ya, seperti itu. Yang ditanyakan apanya Pak? Istilah well itu ada turunannya enggak? Ada nanti di bawah hadis ini ya, ada. Monggo Pak Pur, ada? Ya. Iya. Jadi kan ada salah satu yang terlibat ya, jangan sampai ngakal-ngakali ya, jangan lah. Iya, ngakal-ngakali Allah itu. Dikirain Allah itu nggak tahu tak kalau kayak gitu ya. Lah itulah. Lah iya. Sama lah yang tadi pagi yang kita bincangkan. Orang-orang kalau pernikahan itu loh, kadang-kadang nggak layak jadi walinya wanita. Jangan main-main ini. Urusan menikah itu berzina loh Pak kalau gini ya. Pernah terjadi masih ada hubungan keluarga saya. Ayah tiri Pak jadi wali nikah. Gak boleh sembarangan. So biasanya orang itu masih ada keluarganya gini, tiba-tiba pakai wali hakim. Enggak semudah itu. Sama dengan itu. Jadi nggak takut kepada Allah gitu loh. Orang-orang kayak gitu nggak takut. Dikirain Allah itu nggak tahu nih kali. Kan jelas di dalam hadis Nabi itu. Nggak, kurban itu tidak boleh ada sesuatu dijual, kulitnya, bulunya, tanduknya apa, harus disedekahkan semua. Bahkan di zaman Nabi itu tamparnya itu loh Pak, tamparnya kambing pun tidak harus disedekahkan semua. Apa hubungannya tampar dengan kambing? Itu tidak ada. Ya. Onta yang ada tempat duduknya itu biasanya itu dipakai, kalau dipakai orang bepergian kan ada apanya ya, kuda-kuda yang bagus itu, ada sadelnya itu loh Pak yang bagus. Itu pun kalau sadelnya onta, sadelnya apa yang tadi sapi itu dipakai, itu semuanya juga harus disedekahkan. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan daging itu. Itu saking hati-hatinya Pak. Tapi orang-orang sekarang itu kan banyak ya mudahkan.
Itu paling banyak penyimpangan itu ya. Urusan perwalian, urusan membagi harta waris juga itu banyak yang nakal itu. Termasuk urusan ibadah-ibadah ini coba ya contohnya kayak haji lah. Menteri Agama sekarang kemana? Menteri Agamanya gini. Nggak jelas itu ya. Uang haji katanya kita yang berkembang di media sosial itu ya. Iya. Tahun bukan cuma tahun lalu gini, hilang sekarang mantan Menteri Agamanya itu menjadi buronan. Orang haji, orang ibadah loh Pak, orang haji ini kok, aduh ya Allah. Orang yang daftar duluan sudah lama itu dijual kuotanya kepada orang-orang yang berduit supaya cepat berangkat. Ini gimana ini? Ini ibadah ini loh. Dan memang orang mencari apa ya? Mencari keuntungan dalam masalah ibadah itu kalau orang nggak punya iman banyak Pak. Contohnya saja, ya, menjadi perantara orang yang nyumbang, misalnya mau nyumbang di pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan musola. Duit yang diterima itu misalnya 5 juta. Kadang-kadang orang itu nggak disampaikan 5 juta, masih ngambil untung. Bahkan sering terjadi orang tuanya nyumbangnya misalnya 1 juta, anaknya sudah disampaikan cuma 750. Berkhianat kepada orang tuanya. Ada juga kadang-kadang orang tua nyumbang, ini kasihkan ke Majelis Muhajirnya 1,5 juta, yang disampaikan cuma 500. Nah inilah Pak Pur, dikirain Allah nggak tahu tak kalau kayak gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah nggak ada rasa takutnya kepada Allah repot memang sudah. Kalau sudah nggak takut kepada Allah seperti itu Pak jadinya Pak Pur ya. Nah itu menurut saya itu bukan berani, itu nekat orang kayak gitu. Ya. Jadi kalau sudah tidak boleh jangan mokso. Soalnya ini ibadah, ada kaitannya dengan itu nanti ibadahnya tidak sempurna dengan sempurnanya, bahkan bisa-bisa tertolak. Nah, sudah masuk waktunya ya. Ada lagi Pak Pur, monggo satu lagi. Cukup. Silakan Pak. Pak ini dulu, Pak Sis Pak itu ya. Masalah tadi dulu ya, benar. Jadi yang sekarang begitu kan, tapi itu ditinggalkan dulu. Bagaimana? Apa? Di apa? Nggak boleh itu. Nggak boleh Pak. Itu termasuk menyiksa itu. Nggak orang menyembelih itu, baik menyembelih binatang ayam apa tetap rasa kasih sayang. Kalau dibius dan sebagainya itu enggak ya. Iya ada ya. Terus ya supaya tidak ngamuk juga sapinya banyak enggak Pak ya Pak. Enggak, jangan Pak. Itu termasuk penganiayaan. Jangan dikatakan menganiaya itu cuma dengan sama manusia, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu penganiayaan. Kalau sampai membunuh tikus karena tikus banyak di rumah, dibakar tikusnya atau disiram dengan apa, itu kezaliman, itu nggak boleh. Jangan membunuh sesuatu kata Nabi dengan menggunakan api dengan air panas. Karena api dan air panas itu besok itu adalah Allah menyiksa hamba-hambanya yang bermaksiat itu dengan itu, maka jangan kita lakukan. Jadi kalau lebih baik dipentung, jangan pakai disiram air panas ya, jangan. Termasuk itu Pak Sis. Jadi jangan kita lakukan. Ya. Itu nanti ada babnya tersendiri nanti tentang adab-adab dalam menyembelih binatang itu. Tetap diperlakukan. Makanya pisaunya tadi itu ditajamkan dan sebagainya itu supaya jangan ini. Itu kezaliman. Satu lagi Pak Win. Ya. Oh iya. Nggak normal jangan. Ya kan kalau orang tidak normal itu kan nggak kena beban. Orang tidak normal nggak wajib sholat, orang tidak normal nggak wajib puasa. Misalnya apa? Idiot itu loh ya, akalnya nggak jalan. Ya, kayak siapa misalnya itu kayak, ya pokoknya nggak jalan, akalnya nggak gini, nggak kena beban hukum. Anak kecil nggak kena beban hukum, orang yang tidak normal, akal pikir tidak sehat nggak kena hukum, orang yang tidur nggak kena hukum. Jadi kalau ada orang gila nggak sholat itu masuk surga itu. Orang gila nggak puasa, besok langsung masuk surga kena beban hukum. Maka siapa yang ingin muda jadi ingin masuk surga tapi nggak usah sholat nggak puasa jadi orang gila saja, nggak kena beban hukum. Tidak mukallaf namanya Pak Win. Jadi tidak kena aturan. Ya. Demikian mungkin ya Pak ya.
Saya rasa cukup waktu Isa telah memanggil kita. Ini 3 buah hadis yang kita baca tadi ini dengan petunjuk yang berbeda. Nanti masih ada lagi. Jadi ini ibadah kurban ini memang sudah lengkap Pak. Tuntunannya di dalam hadis tinggal kita baca bersama-sama, kita pelajari. Kalau tidak dibaca ya nggak mungkin akan bicara sendiri. Demikian beberapa hadis Nabi tentang hal-hal yang berkait dengan masalah ibadah yang istimewa ini, yaitu ibadah kurban. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, sehingga nanti kalau kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini, mudah-mudahan ini menjadi sempurna ibadah kita karena kita lakukan dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.